Selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama saya Sen Pollux. Dan di video kali ini adalah video spesial untuk Anda, yang mana video ini akan saya buat khusus untuk Anda. Terutama kan saya lebih sering di TikTok ya, TikTok @ubah.diri. Dan itu seringkali saya banyak pertanyaan gitu, gimana caranya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu ya, kayak manifestasi, law of attraction dan lain-lain. Dan video kali ini khusus untuk Anda yang masih bingung soal bagaimana cara untuk memanifestasikan apa yang Anda inginkan gitu ya. Dan selamat datang di video rahasia sukses manifestasi. Oke. Pertama-tama saya ingin ngasih tahu aja ya. Saya mau kasih tahu bahwa yang saya jabarkan di dalam video ini bukan langkah-langkah. Oke. Tapi apa yang harus Anda ketahui dan Anda miliki, dan juga yang Anda lakukan. Saya ulangi. Ini saya juga lihat contekan ya. Jadi video yang saya jabarkan di sini adalah bukan langkah-langkah, oke. Tapi saya akan kasih tahu apa yang harus Anda ketahui, oke, apa yang harus Anda miliki, dan apa yang harus Anda lakukan. Oke, langsung kita masuk aja ke materi rahasia sukses manifestasi. Kunci untuk kita sukses ya, atau bisa dibilang kunci kesuksesan, itu ada dua faktor. Oke. Yang pertama adalah faktor teknis. Yang kedua adalah faktor non teknis. Nah, apa aja sih faktor teknis dan faktor non teknis itu? Saya jelaskan satu-satu ya. Ini saya mulai dari faktor non teknis. Tapi sebelum kita masuk ke materi ya, catat. Siapkan dulu catatan ya, kertas dan juga alat tulis. Ketika Anda mendengarkan video ini, Anda bisa ya udah tinggal lihat contekan aja gitu. Oke. Kunci kesuksesan itu ada dua faktor. Catat. Faktor teknis dan faktor non teknis. Oke, ya. Lalu apa saja faktor teknis dan faktor non teknis itu, kriterianya apa aja gitu kan? Saya jelaskan dulu faktor non teknisnya dulu. Catat. Faktor non teknis itu apa saja yang harus Anda miliki, Anda usahakan, dan harus Anda lakukan. Oke. Yang pertama adalah yakin. Oke. Anda harus punya keyakinan dulu, belief, ya kan? Karena gini, kenapa saya taruh yakin itu di awal? Kalau misalnya kita atau saya tanya kepada Anda gitu ya, antara keinginan ya, antara keinginan dengan keyakinan, mana yang lebih kuat? Oke, kalau misalnya Anda bilang ya keinginan lah yang paling kuat. Kalau keinginannya kuat, pasti yakin. Belum tentu. Kalau misalnya Anda ingin misalnya mendapatkan 100 juta rupiah selama setahun gitu. Terus ketika Anda tanya, yakin nggak? Terus ternyata Anda ngerasa kayak ada rasa ragu gitu. Yang kuat yang mana? Sini. Keyakinan yang paling kuat. Jadi ketika Anda ngotot 100 juta setahun gitu ya, dapat 100 juta pertama rupiah 100 juta rupiah pertama setahun gitu ya, dalam 1 tahun. Tapi dalam hati Anda nggak yakin, stuck. Itu yang dinamakan mental block gitu. Anda punya keinginan tapi Anda kayak ngerasa kayak nggak bisa maju gitu loh. Oke. Jadi benerin dulu, yakinin ya, keyakinan Anda diyakinin dulu, keyakinan Anda itu dibenerin dulu gitu loh ya. Jadi keinginan dengan keyakinan ya, keinginan dan keyakinan itu harus selaras. Kalau misalnya tidak selaras, yang paling kuat adalah keyakinan. Oke. Jadi yang harus Anda punya yang pertama dalam faktor non teknis adalah yakin atau belief. Itu dibenerin dulu ya, harus selaras tuh. Terus poin yang harus Anda miliki yang kedua adalah
ikhlas, atau kemampuan dalam letting go, dalam ikhlas gitu. Soalnya ini, kalau misalnya kita nggak ikhlas, ngotot gitu ya, ngotot apa udah ngotot terus nggak ikhlas gitu, capek, Anda pasti capek gitu loh. Jadi Anda harus belajar yang namanya ikhlas. Oke. Lalu poin yang ketiga adalah bersyukur. Kita punya yang namanya gratitude alias grateful attitude, sikap untuk selalu bersyukur. Di kitab suci saya ya, Islam, di Al-Qur'an, bersyukur ya. Kalau misalnya saya bersyukur, nikmat itu bakal ditambahkan. Kalau misalnya saya tidak bersyukur atau kita tidak bersyukur, maka azab Tuhan atau azab Allah itu pedih. Jadi, kalau misalnya kita ingin nikmatnya ditambahin, kita harus belajar bersyukur. Bersyukur itu apa sih? Ya, terima kasih, apresiasi. Kalau misalnya Anda pengen apa ya, mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan sesuatu, Anda terima kasih. Ya bisa jadi ya, Anda terima kasih ke orang tersebut yang memberikan itu. Itu adalah gratitude atau grateful yang paling rendah, yaitu berterima kasih ke orang lain. It's okay, nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda belajar berterima kasih kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan, atau siapapun Anda memberi nama itu. Oke. Lalu poin yang keempat itu adalah doa. Yes, doa ya, alias prayer. Doa adalah, kalau di Islam ya, kalau di Islam itu doa adalah tameng untuk muslim. Kalau di Islam ya, yang mana doa itu adalah memang untuk, bisa dibilang kalau aku bilang, menurutku adalah doa itu sesuatu yang membuat kita jadi lebih tenang, lebih nyaman. Oke. Lalu yang kelima ya, yang harus Anda miliki dalam faktor teknis, sedekah alias giving. Oke. Jadi ketika Anda segini nih, definisi sedekah itu apa yang bisa kita beri. Misalnya nih, saya punya uang, ya sedekah uang. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa sedekah uang, tapi ternyata saya bisa sedekah ilmu, misalnya kayak gini, bikin video gini gratis, ya bagikan gitu, giving. Oke. Kalau misalnya Anda tidak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan pengetahuan atau ilmu gitu, Anda bisa memberikan atau bisa sedekah tenaga Anda, waktu Anda. Oke. Apapun yang Anda miliki dan Anda yang bisa gitu, Anda bisa lakukan, itu beri, giving, sedekah. Oke. Lalu poin berikutnya, BTW dari poin 1 sampai 5 udah dicatat ya. Jadi yang pertama itu yakin. Kita punya keyakinan yang harus selaras dengan keinginan, tentu saja. Lalu yang kedua adalah ikhlas, alias kita harus punya keahlian letting go. Lalu yang ketiga kita punya kayak apa ya, bersyukur ya kan, bersyukur atau gratitude, punya keahlian dalam bersyukur. Lalu punya keahlian dalam berdoa ya, misalnya bisa kayak doa kepada Tuhan atau sholat ya, bagi orang yang muslim, atau mungkin bagi yang lain ke gereja atau ke pura atau ke mana gitu ya. Lalu yang terakhir tadi sedekah ya, yang terakhir sedekah. Terakhir yang saya bagikan, yaitu kita harus punya keahlian untuk sedekah. Sedekah tidak terkait dengan uang. Lalu poin yang keenam yang harus Anda miliki adalah tawakal. Oke. Tawakal itu bisa dibilang, kalau aku bilangnya sih action. Dan
Di dalam Islam ya ada sahabat gitu ya, ada sahabat. Ini correct me if I'm wrong gitu. Di Islam itu ada kisah mengenai soal tawakal. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, onta ini tidak usah saya ikat lalu saya tinggal masuk ke dalam, atau saya ikat dulu baru saya tinggal ke dalam?" Dan jawaban Rasulullah adalah, ikat dulu untanya alias action, usaha dulu, oke? Terus habis itu serahkan ke Allah, masuklah ke dalam rumah. Intinya gini, kita usaha, kita tetap usaha, tapi hasilnya terserah Tuhan, terserah Zat yang Maha Kuasa. Itu yang namanya tawakal dari kisah tersebut. Ngerti ya? Jadi kayak kebanyakan orang yang belajar law of attraction, terutama yang awal-awal gitu ya, mereka itu hanya berpikir ya, cuman ask, believe, receive, cuman minta ya, berdoa, terus meyakini bahwa itu sudah terwujud, terus habis itu menerima, tapi tidak ada actionnya, tidak ada tawakalnya gitu loh. Jadi ini yang ingin saya kasih tahu kepada Anda gitu ya, bahwa action itu perlu dalam law ya, dalam law of attraction. Action itu perlu. Oke. Lalu poin yang ketujuh yang harus Anda miliki adalah niat baik. Ya, positive intention. Ini jelas ya. Kalau misalnya Anda itu pengen sukses di bidang apa gitu, misalnya bisnis. Niat baiknya itu apa? Mungkin kebanyakan orang, ya saya bisnis pengen kaya, pengen bisa bersenang-senang. It's okay, nggak apa-apa juga. Tapi sepertinya itu kurang kuat ya. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu menurut Anda. Coba dibandingkan kalau niat positifnya seperti ini ya. Saya bisnis, saya ingin punya banyak duit karena saya ingin membahagiakan istri saya, anak saya. Saya ingin memberangkatkan haji atau umroh orang tua saya. Mana yang lebih kuat? Sepertinya yang terakhir ya. Oke. Jadi niat positif, atau mungkin ketika Anda kayak gini deh. Saya bikin video ini dengan niat positif ya, dengan niat yang baik. Tentu saja niat positif ini belum tentu hasilnya bakal positif. Mungkin bisa aja yang komen kayak apaan sih video jelek bla 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 gitu kan. Tapi seenggaknya saya sudah berangkat dari niat baik dulu, bahwa saya ingin membagikan kunci ya, rahasia sukses untuk manifestasi seperti itu. Oke. Untuk urusan komentar yang nggak baik atau mungkin apalah komentar negatif lah ya, itu sudah di luar kuasa saya. Oke. Tawakal tadi kan. Lalu poin yang ke-8, poin terakhir dalam faktor non teknis. Apa yang harus Anda punya, yang harus Anda kuasai dan harus Anda miliki ya, Anda lakukan adalah amati perasaan Anda. Oke. Jadi ada yang namanya Power versus Force. Oke. Bukunya David R. Hawkins. Jadi Power versus Force intinya adalah kita itu disuruh mengamati diri kita, atau lebih tepatnya perasaan kita. Perasaan kita itu lebih ke positif atau negatif gitu. Kalau misalnya perasaan kita tuh cenderung force alias negatif, itu biasanya agak apa ya, ngoyo, ngotot, terus stuck juga, atau mungkin bakal capek seperti itu. Tapi sedangkan kalau misalnya niatnya positif, atau dalam dalam sebutannya David R. Hawkins adalah power, itu makin berenergi gitu loh. Jadi kayak ada semangatnya, terus jadi kayak legowo, jadi enak aja gitu loh. Oke. Jadi kita recap untuk hal-hal apa saja yang harus Anda kuasai, Anda miliki, yang harus Anda punya gitu ya, dalam faktor non teknis. Ada 8. Yang pertama tadi yakin, oke, keyakinan, belief. Lalu yang kedua adalah ikhlas, atau kita harus ahli dalam letting go. Lalu poin yang ketiga ya, bersyukur. Kita harus mengetahui ya, kita harus
menguasai bersyukur ini, grateful. Oke. Lalu yang keempat adalah doa. Kita harus menguasai doa, atau lebih tepatnya kita untuk bagi yang muslim 5 kali sehari. Oke, doa ya. Dan untuk yang agama lain tentu saja sering berdoa lah ya. Nggak perlu ditanyain gitu loh. Lalu poin yang nomor 5 adalah kita harus sedekah, giving. Oke, sedekah tidak melulu soal uang, tapi bisa juga waktu Anda, tapi bisa juga tenaga Anda, ide Anda, pengetahuan Anda, ilmu Anda. Oke. Lalu ada poin yang keenam ya, tawakal. Kita action, kita melakukan suatu tindakan, tapi kita juga menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Zat yang Maha Kuasa. Lalu di poin yang nomor 7 itu ada niat baik alias positive intention. Jadi apa yang kita lakukan adalah berdasarkan niat baik kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalnya niatnya baik, itu kitanya jadi lebih enak gitu loh. Walaupun kita tidak mengharapkan hasilnya bakal baik juga. Kadang ketika niat kita baik, ya hasilnya belum tentu baik, responnya belum tentu baik, tapi setidaknya niatnya itu baik. Oke. Lalu poin yang terakhir, poin yang nomor 8 yang harus Anda miliki dan harus Anda kuasai adalah amati perasaan Anda, positif atau negatif. Jadi tentu saja saran saya adalah jaga perasaan Anda itu di positif. Walaupun aku kayaknya susah ya untuk positif, negatif terus, ya latihan. Karena memang manusia ya, pasti ada negatif dan ada positif. Dan negatif itu belum tentu jelek gitu. Jeleknya adalah kalau misalnya berlebihan di perasaan negatif, itu jeleknya. Oke. Negatif itu juga bagus, tapi dengan kadar yang pas. Oke. Lalu kita masuk faktor teknis. Faktor teknis ini lebih dikit ya. Faktor teknis ini cuman hanya ada 2 sebenarnya, yaitu visi, impian, atau keinginan kita, atau tujuan kita. Kita harus punya dulu nih, tujuannya mau kemana nih gitu. Oke, kita punya keinginan apa gitu loh. Kita punya mimpi apa, itu visi. Lalu yang kedua tentu saja misi. Misi itu adalah tindakan yang dilakukan selaras dengan visi. Ngerti ya? Jadi misi itu adalah tindakan yang selaras, yang menuju ke visi. Tindakan-tindakan apa saja? Kalau misalnya gini, misalnya Anda ingin menjadi public speaker yang bagus gitu ya, public speaker yang master banget. Itu kan visi kan. Misinya apa aja untuk menjadi public speaker yang bagus? Ya tentu saja belajar komunikasi. Tentu saja Anda belajar teknik-teknik public speaking. Tentu saja Anda juga belajar bagaimana menguasai audiens, penonton. Kayak gitu langkah-langkahnya. Oke. Dan saya juga sudah membuat rumus ya, rumus dalam merancang kehidupan. Catat, ada 3, dan ini baru urut, yaitu big what. Oke, big what apa, big why kenapa, dan big how bagaimana. Saya jelaskan satu-satu. Big what tentu saja apa yang ingin Anda capai. Anda ingin komitmen di mana? Misalnya dalam contoh tadi public speaker, Anda ingin menjadi public speaker yang bagus, public speaker yang hebat gitu. Berarti yang harus Anda komitmenkan adalah saya komitmen untuk menjadi public speaker yang handal dan terkenal. Misalnya gitu. Oke. Ketika sudah tahu big what-nya, baru big why-nya. Alasannya kenapa Anda ingin menjadi public speaker yang handal dan terkenal. Nah, itu dikasih tuh alasannya gitu. Karena saya ingin menolong orang lah, saya ingin membagikan ilmu lah, atau mungkin
saya ingin menjadi diakui lah, apapun alasannya, alasan terbesar, penggeraknya. Jadi kalau misalnya Anda punya visi, ya, Anda punya visi, tapi Anda tidak punya gaya penggerak atau dorongan gitu ya, tenaga untuk menggerakkan untuk ke arah visi tersebut, jadi kayak setengah-setengah atau bahkan mungkin nggak jalan gitu. Nah, big why itu adalah pendorongnya, tenaga Anda untuk bisa mau ke sana gitu. Dan tentu saja langkah yang ketiga adalah big how. Kalau misalnya kita sudah tahu kita ingin menjadi apa gitu ya, dan tahu alasannya kenapa kita ingin menjadi seperti itu, oke, ingin sukses di bidang itu, tentu nggak sembrono dong, ya kan? Tentu saja Anda harus tahu langkah-langkah yang Anda lewati, yang harus Anda punya. Contohnya ya kayak Anda belajar atau Anda nonton video ini gitu. Anda ini sedang pengen tahu bagaimana caranya, big how, untuk bisa sukses dalam memanifestasikan apa yang Anda inginkan. Gitu. Misalnya, oke, kita ambil contoh public speaker lagi ya. Big what-nya, kita menjadi public speaker yang handal dan terkenal. Terus big why-nya, kenapa saya ingin jadi public speaker yang handal dan terkenal? Ya saya ingin diakui, saya ingin menjadi terkenal gitu memang. Lalu saya ingin membuat orang terpukau dengan cara bicara saya, misalnya seperti itu. Oke, lalu big how-nya, lalu apa yang harus saya pelajari? Oke, berarti untuk menjadi public speaker yang handal, saya harus belajar komunikasi, saya harus belajar mungkin NLP, saya harus belajar menguasai audiens, saya harus belajar yang namanya marketing dan sales mungkin ya, untuk menjual diri gitu. Saya belajar A, B, C, D. Saya harus belajar untuk punya good attitude misalnya gitu. Kayak gitu. Oke? Sudah paham? Dah. Kita recap ya untuk faktor teknis. Cuman 2 sebenarnya. Anda cuman punya, yang harus Anda punya adalah visi atau keinginan, tujuan ya. Lalu cita-cita, impian. Yang kedua adalah misi. Misi adalah tindakan yang dilakukan selaras ke arah visi tersebut. Dan rumusnya untuk merancang kehidupan Anda adalah big what, apa yang Anda inginkan dan apa yang ingin Anda komitmenkan. Anda ingin menjadi apa? Anda ingin sukses di bidang apa? Lalu yang kedua adalah big why, alasannya kenapa Anda ingin mencapai itu, kenapa Anda ingin sekali meraih itu. Ini adalah daya penggerak Anda, alasan yang kuat. Lalu yang terakhir adalah big how. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke situ? Resources atau sumber daya apa yang harus saya miliki untuk bisa menjadi apa yang saya komitmenkan. Paham? Kalau misalnya kurang paham, tinggal di rewind aja dari awal atau mungkin yang Anda butuhkan gitu. Dan segitu dulu video spesial untuk Anda ya, rahasia sukses untuk memanifestasikan apa yang Anda inginkan. Dan kalau misalnya Anda ingin belajar di kelas ubah diri, Anda bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah, oke? Atau Anda juga bisa klik https://sociabuzz.com/ubah diri. Sociabuzz-nya sociabuzz.com/ubah diri. Kalau misalnya Anda ingin belajar bagaimana mendapatkan pasangan yang Anda inginkan ya, lalu Anda belajar bagaimana caranya membangun PD dan bagaimana caranya Anda menjadi seseorang yang diinginkan. Dan yang paling penting ini adalah kelas one on one private, yaitu kelas inner work, yang mana Anda akan belajar untuk mengolah pikiran dan rasa. Jadi kalau misalnya Anda ingin join kelas, silakan ke sociabuzz.com/ubah diri.
Jadi segitu dulu video rahasia sukses untuk memanifestasikan apa yang Anda inginkan. Sampai jumpa di video ubah diri lainnya. Bye bye.